pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.5. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Miss-nya mau menjelaskan tentang materi cerpen, sama seperti materi yang kemarin, hanya saja hari ini kita akan mendengarkan cerpen. Ya, materinya masih sama, yaitu 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke ya. Nah, hari ini Miss-nya ingin kalian mendengarkan sebuah cerpen yang Miss-nya baca. Tapi sebelum dimulai, Miss-nya mau presensi dulu ya. Mau presensi dulu, tolong yang Miss-nya panggil namanya. Mau presensi dulu. Tolong yang nanti yang Miss-nya panggil namanya menyahut ya. Oke. Ahmad Fakir. Ahmad Faris Kesatria Akbar. Ahmad Fakir. Fakri Ahmad Asyafi'i. Fikri Maulana Muhammad. Fikri, adakah Fikri? Fikri belum on. Hazib Arjuna Sikit. Hadir. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks cerpen, masih materi 3.5, kompetensi 3.5 ya. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi struktur cerpen dan unsur cerpen. Tapi yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah unsur cerpen. Nah, ini Ibu akan menampilkan sebuah cerpen. Nanti Ibu bacakan cerpennya, tolong didengarkan. Kemudian nanti kalian menganalisis unsur intrinsiknya. Jadi ada tema, watak, alur, tokoh, dan lain-lain. Nah, yang kali ini Miss-nya akan membacakan cerpennya. Kalau sudah dibaca, dianalisis unsur intrinsiknya dan diceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tanpa boleh melihat PPT-nya ya. Jadi Miss-nya bacakan cerpennya, ceritakan ulang. Kamu nangkapnya bagaimana? Ceritakan ulang. Nanti Ibu akan menunjuk 1-2 anak untuk membacakan dan yang lainnya nanti bisa ditulis pada PPT, pada lembar tugas yang Ibu sediakan. Gitu ya nak ya? Paham? 9C? Paham, oke. Ibu presentasi sekarang. Kelihatan tidak PPT-nya? Kelihatan. Judul cerpennya adalah Jaring-Jaring Merah, karangan Helvi Tiana Rosa. Ini pernah dimuat di suatu majalah. Dan ini Miss-nya bacakan. Nanti ada 10 slide yang Miss-nya bacakan. Coba kalian pahami. Nanti sekiranya ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Karena itu akan dijadikan modal untuk kalian menceritakan kembali cerpen yang Ibu bacakan. Itu ya nak ya. Jadi yang belum menyiapkan peralatan menulis, silahkan disiapkan. Hari ini kita akan mendengarkan pembacaan cerpen. Hari ini pertemuan pertama kita mendengarkan pembacaan cerpen dulu. Oke. Bagian 1.
Apakah kehidupan itu? Cut Dini, temanku, selalu marah jika mendengar jawabanku. Hidup adalah cabikan luka, serpihan tanpa makna, hari-hari yang meranggas lara. Ya, sebab aku hanya bisa memendam amarah. Bukan pada rembulan yang mengikutiku saat ini, atau pada gugusan bintang yang mengintai pedih dalam liang-liang diri. Tetapi karena aku tinggal sebatas luka, seperti juga hidup itu. Dan kini hari telah semakin gelap. Aku tersaruk-saruk berjalan sepanjang 3 kilometer dari Seruke menuju Bukit Tangkurak. Bebukitan penuh beluntuk dan pepohonan ini. Dadaku telah amat sesak, tetapi langkahku semakin kupercepat. Lolong anjing malam bersahut-sahutan, seiring darah yang terus menetes dari kedua kakiku. Perih, air mataku berderai-derai. Oke anak-anak, itu adalah cuplikan ceritanya, jaring-jaring merah. Masih ada sambungannya, tapi Miss-nya bacakan segitu dulu. Menurutmu bagaimana ceritanya? Adakah yang bisa, menurut pemahaman kalian, adakah yang bisa menceritakan unsur-unsur intrinsiknya? Misalnya, tokohnya siapa? Kemudian latarnya di mana? Kemudian watak tokohnya bagaimana? Adakah yang bisa menjawab? Miss, tokohnya banyak banget Miss. Ada siapa tadi? Judini, Inong. Judini, ada Ini seorang baik, Miss. siapa? Orang baik. Inong. Tokoh utamanya siapa? Inong. 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 Inong, Ya. Miss. Watak tokohnya, maksudnya. Inong Anu, stres, Stres. tertekan, Iya. diperlakukan. Apa? Merasakan pilunya kehidupan, Miss. Apakah kalian tahu latar yang ada pada cerita tersebut? Bukit apa tadi? Bukit Tengkurak, Miss. Enggak kan Bukit ada beberapa Tengkurak di sama lingkungan Ipan ya, di rumahnya. di Ada di rumahnya. rumah sama yang Bukit Tengkurak. Itu ada di daerah mana? Di Aceh, Miss. Di Aceh. Ya. Jadi kalian susun. Berarti kan ceritanya agak kurang bisa dipahami ya. Bahasa cerpen. Kalau menggunakan bahasa kalian, sepenangkap kalian, itu ceritanya bagaimana? Iya, ceritanya tentang perempuan yang dibantai keluarganya. Habis itu dicap gila sama masyarakat sekitar. Habis itu ada orang namanya Cudini yang menyelamatkan hidupnya orang itu, Miss. Gitu, Miss. Oke. Ya. Sebagian inti ceritanya memang seperti itu. Nah, Miss-nya ingin kalian hari ini nanti kelompok 2 anak itu menuliskan hasil yang kalian dengarkan tadi lewat kertas ini, lewat file ini. Nah, sebentar. Nanti Miss-nya kirimkan lewat WA. Kertas tugasnya Miss-nya kirimkan lewat WA. Kelompok. Nanti seperti ini, 2 orang saja. Saya samatar. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Miss. Kebawain lagi, Miss. Ini nanti kalian isi. Jadi, yang kalian catat tadi apa? Ide-ide tadi yang muncul itu apa? Tulis di sini. Kemudian tema, alur, penokohan, watak, latar, sudut pandang, amanat, tulis di sini. Kemudian ceritakan ulang cerpen yang kalian dengar tadi tanpa melihat PPT, ya. Ceritakan ulang sepenangkap kalian pada kertas ini. Ada lembar ini, pada kolom ini. Kalau misalnya kurang panjang, bisa dipanjangkan lagi. Silakan nanti dikirimkan ke emailnya Miss-nya seperti biasanya. Ya. Kelompok, Miss.
Indonesia. Iya, kelompok dua anak saja. Mana ngerjainnya Miss kalau kelompok Miss? Iya Miss, kan work Iya. from home Miss. Kalian nanti kan bimbing lewat WA. Silahkan bisa berbimbing lewat WA, dibimbingkan kira-kira ceritanya apa. Kalau misalnya Miss saya nggak suka kelompok, saya ingin sendiri, silahkan dulu. Di kelompok. Nanti yang penting hari ini nanti ada file yang masuk ke emailnya Miss-nya ya. Miss-nya tunggu sampai pukul 12 malam hari ini harus mengumpulkan. Karena hari Selasa besok Miss-nya mau memperdengarkan kalian cerita lagi dengan tema yang sama tapi versinya beda. Cerita yang sama tapi versinya beda. Jadi sudah dibuat dalam bentuk audio. Jadi kira-kira nanti lebih enak yang mana? Mendengarkan yang cerpen lewat bacaan atau yang audio? Hasilnya bagus yang mana? Ketika kalian mengerjakan tugasnya. Gitu ya anak-anak. Jadi Yang audio Miss. tugas. Harus mengumpulkan tugas. Gitu ya nak. Lewat emailnya Miss-nya yang seperti biasanya. B Indonesia Vita Ika Yuliana @alimaksum.org itu yang seperti biasa. Miss-nya tunggu sampai pukul 12. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? 9C. Tidak ada? Atau bisa juga misalnya Miss nggak usah nunggu, saya ingin cerita di sini, menceritakan lagi ceritanya tadi. Ada yang ingin begitu? Kalau ada nggak usah ada tugas gimana Miss? Tugasnya itu nanti kan buat ya Fahrio, coba cerita. Enggak Miss, enggak. Adakah Saya yang baru itu Miss, baru rekap semua Miss. Jadi belum siap. Oke, jadi gitu ya. Hari ini pelajarannya adalah menceritakan kembali cerita yang didengar dan menganalisis unsur-unsur cerpennya. Silakan ditulis di lembar file yang Miss-nya kirim nanti lewat WA. Miss-nya tunggu sampai pukul 12 malam. Berarti itu filenya itu difotokopi ya, Miss? Kok di fotokopi? Nanti kan Miss-nya kirim ke WA. Kirim saja ke emailnya Miss-nya. Kalau sudah diisi, langsung dikirim ke emailnya Miss-nya. Sebentar nih. Ya, bisa. Oke, cuma selembar kok. Oke, berarti pelajaran hari ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya sudah masuk on. Sebelum pelajaran kita tutup, apa yang kita peroleh hari ini? Ya, itu Miss, kita dapat menangkap dari Miss baca cerpen Miss. Cerpen, terus? Catat unsur intrinsiknya Miss. Nah, itu Miss. Oke, terima kasih. Begitu ya anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya, besok pagi on lagi ya. Iya, Miss. Oke, sampai bertemu. Terima Terima kasih. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.